Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kawan-kawan semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik ya. Amin. Perkenalkan, aku Aupa yang akan menemani teman-teman untuk mengetahui bagaimana sih menjadi mahasiswa berprestasi dalam acara pada kali ini. Bincang bersama mahasiswa berprestasi dengan tema tingkatkan semangat dan prestasi dengan ngobrol bareng mahasiswa berprestasi. Di sebelah kanan aku ada Katari, terus di sebelah kanannya lagi ada Bang Kia dari Universitas Lambung Mangkurat juga tentunya. Halo Bang, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Katari bagaimana Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, teman-teman di sebelah aku ada Katari nih. Katari ini juga merupakan seorang mahasiswa berprestasi di tingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan sekarang kalau boleh tahu Kak, kesibukan Pian sedang apa kayak gitu? Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan ya, nama aku Aminah Ictari Zahra, biasa dipanggil Tari. Aku mahasiswa S1 Akuntansi angkatan 19. Berbicara tentang kesibukan, untuk kesibukan aku kebetulan semester ini di semester 6 aku ikut program Kampus Merdeka, lebih spesifiknya magang Kampus Merdeka. Jadi aku nggak ngambil full SKS di Unlam, tapi aku melaksanakan magang di sebuah perusahaan yang nyata, dan itu nantinya akan dikonversi menjadi 20 SKS. Jadi hampir dari Senin sampai Jumat aku menghabiskan waktu magang di kantor. Oh, berarti kesibukan Pian sedang magang, Wak? Sedang magang dan sedang ikut beberapa kompetisi juga. Dengar-dengar kalau kada salah Pian lagi hari Selasa ini ada seleksi Pilmapres tingkat universitas juga ya Kak? Iya betul, jadi kalau Pilmapres itu kan merupakan sebuah ajang yang diadakan oleh Pusat Prestasi Nasional di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah jadi ini itu akan menyaring mahasiswa berprestasi yang ada di Indonesia. Sebenarnya ini itu masih langkah awal sih, aku malu juga kalau disebut karena itu seleksinya cukup panjang, mulai dari prodi, fakultas, nanti fakultas ke universitas kalau lolos nanti ke wilayah kalau lolos baru ke nasional dan tahap-tahap selanjutnya. Jadi kalau dibilang nanti hari Selasa alhamdulillah aku masuk ke dapat tiket ke tingkat universitas. Jadi semoga nanti bisa memberikan hasil yang terbaik deh di tingkat universitas. Oh berarti prosesnya cukup panjang juga ya Kak? Iya cukup panjang, karena di tingkat universitas ini berarti wakil dari setiap fakultas. Jadi fakultas itu kan mengadakan sebuah seleksi juga, berarti secara logika yang masuk ke universitas itu pilihan dari setiap fakultas yang ada di ULM kan, dan jadi otomatis persaingan pun akan semakin ketat di tingkat universitas. Oh ya, jadi kawan-kawan kita doakan Katari bisa sukses ke depannya untuk seleksi Pilmapres tingkat universitas. Ya, selanjutnya kita ke Bang Kia. Halo Bang. Nah, Bang Kia ini merupakan seorang mahasiswa dari FEB ULM juga yang kebetulan prestasi beliau itu di bidang non-akademik, salah satunya di bidang silat, dan kalau lun kada salah Pian pada saat tahun lalu kalau lun kada salah itu menjuarai Kejurprop juara 1 dan juara 3 ya Bang? Iya betul. Mungkin Pian bisa sedikit lebih jelaskan. Baik, aku ingin perkenalkan diri dulu. Nama aku Muhammad Askia, biasa dipanggil Kia. Aku jurusan ISP angkatan 2019. Aku asal dari Martapura. Jadi aku di sini diundang oleh Opa untuk sharing sedikit. Aku menjuarai Kejurprop, kejuaraan provinsi tahun 2021 tingkat dewasa dengan 2 kategori. Yang pertama tunggal putra dan yang kedua ada regu putra. Jadi untuk yang tunggal putra dapat juara 1, untuk regu putra itu juara 3. Mungkin itu. Nah, untuk sekarang Bang, kesibukan Pian lagi sedang apa kayak gitu? Mungkin untuk kesibukanku untuk saat ini kan pastinya masa-masa kuliah nih. Terus itu ada juga membantu ibu di rumah sambil berusaha kan, ya. Terus itu juga karena kan saat ini kan karena kemarin tuh juara 1, jadi ibaratnya tuh kayak di dalam diri nih masih kayak sulit kalau kita tuh gugur
Oke, oke. jatuh karena kita harus mempertahankan juara satu itu kan. Jadi bagaimanapun caranya kadang awal kita tuh tidak bisa, kita tuh kayak santuy sedikit nggak bisa gitu, harus tetap latihan. Jadi mungkin itu Bang kesibukan saat ini, tetap terus latihan gitu. Oh, agar bisa mempertahankan gelar juara bertahannya ya Bang? Iya betul. Oke. Saat ini Bang, apakah ada lagi kayak gitu kompetisi yang akan pian ikuti lagi kayak gitu? Untuk yang akan datang nih, adapun kejuaraan provinsi lagi di tahun ini, yaitu tingkat dewasa juga. Terus tuh ada lagi kalau nggak salah akhir Juni nanti ada kejuaraan tingkat mahasiswa sedaerah Kalimantan Selatan. Nah jadi kayaknya itu tuh diseleksi dulu dari universitas kayak kata Ari tadi, dari fakultas dulu, baru di universitas, lalu dibawa ke tiap-tiap universitas lain diadu. Nah baru kalau ada yang menang, itulah yang mewakili Kalimantan Selatan nantinya di ajang nasionalnya gitu. Oh, berarti di akhir Juni ini tadi yang gitu ya Bang? Ya insya Allah katanya akhir Juni ini. Oh, berarti sudah sangat dekat sekali ya teman-teman. Kita doakan juga semoga Bang Kia bisa Amin. sukses juga ke depannya. Nah, lebih baik langsung kita cari tahu aja bagaimana caranya supaya menjadi mahasiswa berprestasi dari beliau-beliau yang ada di sebelah kanan dulu. Oh, mungkin dari Bang Kia dulu nih. Bang, bagaimana sih caranya menjadi mahasiswa berprestasi kayak gitu? Apa aja yang harus dipersiapkan dari seorang mahasiswa berprestasi kayak gitu? Oke, aku jawab lah. Dari aku loh, yang pertama tekad Bang. Tekad. Kenapa jadi tekad? Karena saat perjuangan tuh kalau tidak punya tekad itu kita bingung gitu nah, entah gimana ke depannya. Kalau kita pun tidak punya tekad di dalam sini. Terus tuh yang kedua kan kita harus siap kalah nih. Kenapa? Karena dari kalah tuh kita belajar di mana kita kurangnya. Sangat kalaunya kita pertama kali ikut kita kalah, itu kan apa nangis, ada apa di sana. Tapi kalaunya pertama kali ikut langsung menang itu rezeki. Jadi kada apa-apa kalaunya kalah itu ya. Oh iya Bang, pian ini kan silat ya lo kayak gitu nah. Latihannya tuh berat lah Bang, atau ada beberapa kali sehari dalam satu minggu untuk mempersiapkannya? Mungkin itu berat Bang lo karena kita kan latihan silat tuh bukan cuma kebisaan kita saat kejuaraannya aja, tapi kekuatan fisik kita pun juga diuji saat itu tuh. Karena kita tuh walaupun cuma 3 menit tampilnya di gelanggang, karena aku seni kan ya, 3 menit di gelanggang itu tuh kita berlatih-latih bertahun-tahun, nasib kita tuh tentukan cuma 3 menit gitu. Nah okay. Jadi itu karena itu jadi paling kada sehari itu minimal banget itu tuh push up 100 kali aja. Minimal banget. Berat. Oke. Oh, untuk itu Bang, apakah mengganggu kuliah pian atau bagaimana kayak gitu kan? Setelah mendengar penjelasan yang pian jelaskan tadi itu kayaknya cukup berat kayak gitu kalau kita tuh nggak ada niat sama tekad kayak gitu. Nah, apakah cukup mengganggu kayak gitu untuk perkuliahan pian? Untuk mengganggu atau tidaknya kuliah kan kita kan karena kita sudah mahasiswa nih kan artinya dewasa ya lah. Jadi kita tuh lebih bisa mungkin lah untuk manajemen waktu gitu. Karena kan kita kuliah tuh nggak seharian kayak sekolah kan. Oh iya. Nah, jadi kalau kita selesai kuliah atau sebelum kuliah kan biasanya kuliah tuh jam 8. Kita kan setelah sholat subuh tuh ada nih beberapa jam, pakailah waktu itu gasan latihan fisik kita. Bisa jogging, paling kada ya minimal 15 menit aja gak apa-apa gitu sehari. Yang penting asal ada aja, yang penting kayak sehari itu kalau hanya 1 kali 24 jam gak diulang, fisiknya bisa nol lagi. Oh ya, itu tadi bagaimana caranya Bang Kia untuk mendapatkan maksudnya persiapan Bang Kia menjadi mahasiswa berprestasi. Tentunya harus punya tekad yang pertama. Nah, selanjutnya nih ke Kak Ari, Kak. Bagaimana sih Kak persiapan Bian selama menjadi mahasiswa berprestasi kayak gitu? Apa aja yang perlu dipersiapkan gitu? Oke, apa aja yang perlu dipersiapkan untuk menjadi mahasiswa berprestasi? Sebenarnya kalau kita bilang mahasiswa berprestasi atau kita ikut lomba, tadi setuju juga sama
Bang Iya. Bangkia, bahwa itu kita itu harus berproses. Yang paling penting itu tekad. Karena contohnya aja, ini aku emang baru ikut sekali pemilihan mahasiswa berprestasi, karena di FEB sendiri itu hanya dibuka khusus untuk semester 6. Semester. Iya, nah jadi di sini aku sekilas mengulas dulu sih. Di mahasiswa berprestasi itu ada beberapa keunggulan yang harus kita berikan, dan pada akhirnya nanti itu akan diakumulasikan. Salah satunya itu ada capaian unggulan. Nah, capaian unggulan itu merupakan sebuah komponen nilai juga yang cukup besar yang nanti akan menentukan bahwa kita perolehan nilai kita di ajang mahasiswa berprestasi. Nah, capaian unggulan itu didapatkan dari kumpulan portofolio kita. Misalnya selama kita masuk ke universitas, sudah berapa kali kita ikut kompetisi, berapa kali kita menang kompetisi tersebut, kita sudah pernah menjadi pembicara di mana aja, atau sudah melakukan pengabdian masyarakat seperti apa, sudah menerbitkan buku, artikel ilmiah atau apa. Nah, itu dinilai dan nanti akan ada hasil skor akhirnya, yaitu capaian unggulan. Nah, jadi ketika kita lihat dari satu komponen itu artinya kalau ditanya persiapan, tentu persiapannya itu cukup panjang, karena kita nggak bisa misalnya besok mau ikut Pilmapres, hari ini baru ikut lomba untuk meningkatkan capaian unggulan. Ya, jadi itu merupakan cara juga kan. Aku udah ikut lomba pertama itu, ini mulai dari kelas 10 di SMA. Jadi pada saat itu aku ikut lomba debat, dan alhamdulillah singkat cerita aku masuk ke level nasional di LDBI, lomba debat bahasa Indonesia mahasiswa nasional. Nah, itu merupakan kompetisi pertama yang aku ikuti, mulai dari provinsi, kabupaten hingga nasional. Aku pun pertamanya shock karena aku di SMP sama sekali nggak pernah mengikuti lomba yang di luar dari lingkungan sekolah, paling kayak lomba antar kelas, antar tingkat kayak gitu. Nah, di kelas 10 SMA itu aku ikut lomba itu langsung di tingkat kabupaten, alhamdulillah juara 1, masuk ke tingkat provinsi, alhamdulillah di provinsi itu aku pembicara terbaik kedua, dan akhirnya pembicara terbaik 1, 2, dan 3 mewakili Kalimantan Selatan pada tahun 2017 untuk melaksanakan LDBI di tingkat nasional, bertarung dengan 34 provinsi. Nah, pada saat itu aku udah gak nyangka juga bisa menjadi pembicara terbaik kedua di tingkat provinsi. Nah, selanjutnya aku melaksanakan kompetisi LDBI di tingkat nasional yang pada saat itu diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2017. Nah, aku merasa di situ aku belum bisa mengetahui bagaimana sih euforia di tingkat nasional, persaingan di tingkat nasional itu seketat apa, dan aku pun cukup kaget ketika hasil akhirnya itu keluar. Jadi, jika kita akumulasikan, satu provinsi itu kan mengirimkan 3 orang. Ada 34 provinsi yang mengirimkan delegasinya. Kurang lebih ada 102 pendebat di situ. Dan pada saat hasil akhirnya itu skor kita itu diurutkan dari 1 sampai 102 itu siapa. Dan pada saat itu aku ke 66. Itu cukup ini kan, aku cukup speechless, tapi karena aku waktu itu masih kelas 10 dan memang baru masuk ke ranah debat, aku pun cukup kayak kayak ini bawa nama provinsi loh, tapi kok sampai hampir setengahnya kayak gitu, setengah terbawah. Nah, tapi mulai dari situ itu yang memancing motivasi aku. Mulai dari perlombaan itu aku langsung, jadi setelah lomba debat bahasa Indonesia tingkat nasional selesai, aku nggak berhenti di situ. Justru aku semakin berarti hingga saat ini aku masih mengikuti kompetisi debat. Dan singkat cerita, aku ketika pulang dari Jakarta itu di pesawat kayak punya tekad kayak gitu. Suatu saat aku pengen deh dari puluhan bahkan ratusan orang, aku bisa menjadi best speaker pembicara 1 di tingkat nasional. Itu aku amin. Aku ngomong hal itu di tahun 2017. Dan alhamdulillah pada tahun 2020 setelah aku menjadi mahasiswa, aku ikut lagi lomba debat yang diselenggarakan oleh salah satu universitas di Sumatera. Dan hasilnya alhamdulillah tercapai. Aku pembicara best speaker atau pembicara terbaik pertama dari sekian universitas yang ada di Indonesia. Nah, jadi yang pertama itu proses sama kita tekad. Kalau misalnya tadi juga kan kata abangnya bahwa kalau kita misalnya ikut lomba langsung menang, syukur alhamdulillah. Tapi kalau misalnya lomba pertama nggak menang, ya udah nggak apa-apa gitu. Itu yang akan membangun kita, itu yang akan meningkatkan kompetisi kita. Kita pun nggak akan tahu kan kalau misalnya nggak pernah mencoba. Kayak seandainya dulu 2017 misalnya aku flashback, itu kan lomba pertama aku. Kalau misalnya aku nggak berani, nggak ada tekad di sini buat ikut lomba pertama, mungkin aku nggak akan tahu rasanya lomba itu seperti apa, dan mungkin
hingga saat ini aku gitu-gitu aja, belum punya prestasi-prestasi yang alhamdulillah hingga saat ini sudah ada beberapa lah yang diraih kayak gitu. Berarti perjalanan Pian untuk menjadi seorang mahasiswa berprestasi juga cukup panjang ya Kak. Mulai dari kelas 10 kalau ulun kada salah tadi. Iya. Nah, sebelumnya ulun mau bertanya nih Kak. Kata Pian tadi itu untuk mengikuti Pilmapres harus di semester 6. Apakah di semester 5 ke bawah itu nggak bisa kayak gitu Kak untuk mengikuti Pilmapres? Oke. Untuk mengikuti Pilmapres ini for your information juga ya. Itu tergantung balik lagi ke kebijakan setiap fakultas. Kalau karena aku fakultas ekonomi dan bisnis, FEB, kalau di FEB itu semester 6. Jadi angkatan 3 ya atau semester 6 itu yang diajukan atau yang diseleksi oleh setiap prodi, nanti diambil peringkat 1 dari setiap prodi. Kalau kita ada prodi akuntansi, manajemen, dan ISP. Nah, lanjut ke tingkat fakultas. Di tingkat fakultas itu kita akan bersaing melawan, kayak aku di peringkat 1 akuntansi, aku akan bertemu sama peringkat 1 dari manajemen, bertemu dengan peringkat 1 dari ISP. Nah, nanti hasil dari seleksi itu kelihatan peringkat 1 di fakultas siapa, dan peringkat 1, 2 di fakultas itu dikirimkan untuk mewakili fakultas ke tingkat universitas. Nah, tapi di fakultas-fakultas lain, kalau tidak salah fakultas kedokteran itu membuka kesempatan bagi siapa aja. Misalnya angkatan 2020 atau angkatan 2021, jika misalnya memiliki capaian unggulan yang baik, kan kita juga harus kayak kayak membuat gagasan kreatif. Ada jadi penilaiannya bukan hanya capaian unggulan tadi, itu merupakan salah satu. Ada capaian unggulan, gagasan kreatif, terus ada tes bahasa Inggris, dan ada juga tes wawasan kebangsaan. Nah, jadi itu kalau di fakultas kedokteran kalau nggak salah terbuka sih buat angkatan apa aja, tapi kembali lagi karena aku FEB jadi ikut ke kebijakan yang ada. Oke, berarti untuk mengikuti sebuah Pilmapres itu tergantung kebijakan dari fakultas masing-masing. Betul. Berarti ya Kak? Oke. Nah, ya itu tadi pengalaman-pengalaman dari Bang Kia dan Katari untuk sebuah persiapan untuk menjadi seorang mahasiswa berprestasi. Tentunya kita pertama harus mempunyai tekad, dan kedua kita harus siap berproses. Oke, selanjutnya. Nah, kalau Katari ini kan prestasinya kan di dalam bidang akademik, dan Bang Kia di non akademik ya Bang. Nah, boleh dong sedikit berbagi tipsnya apa aja kayak gitu yang harus dilakukan di akademiknya kayak gitu. Terus tuh kayak apalah kayak gitu, nah hal-hal apa yang perlu dipersiapkan, lalu ya dipersiapkannya untuk mencapai hal maksimal kayak gitu. Mungkin dari Katari dulu nih. Oke. Apa tips dan untuk mencapai hal maksimal. Mungkin bedanya kita sama orang-orang lain juga lebih ke bagaimana kita itu harus pandai melakukan manajemen waktu. Aku sendiri mengakui hingga saat ini manajemen waktu aku yang sudah aku bikin sedemikian rupa, bikin to-do list mana yang harus diprioritaskan, hingga saat ini pun kadang aku di beberapa hal kayak masih keteteran kayak gitu loh. Nah, jadi kita itu harus pintar-pintar memanajemen waktu kita, supaya karena kita ini sebagai mahasiswa kan, tugas utamanya adalah menyelesaikan kewajiban kita di kelas, yaitu belajar, menyelesaikan tugas-tugas kuliah. Baru di sampingnya lagi kita pun perlu meningkatkan hard skill dan soft skill kita melalui kompetisi-kompetisi atau berbagai kegiatan yang harus kita ikuti. Nah, otomatis ketika kita bertekad ingin sukses di kedua hal tersebut, berarti harus ada yang kita korbankan. Nah, kalau di aku sendiri yang aku korbankan itu waktu. Maksud waktu di sini itu misalnya Sabtu dan Minggu. Kalau banyak orang yang hangout, nongkrong atau mana, aku pun melakukan hangout, nongkrong, cuman kuantitinya atau kuantitasnya nggak sebanyak misalnya ada orang yang setiap minggu atau setiap Sabtu Minggu pasti keluar. Kalau misalnya aku bisa keluar dan nggak ada beban atau tugas yang harus segera aku selesaikan, aku keluar kayak gitu. Aku hangout sama teman-teman dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya ada hal yang harus aku segerakan atau bahkan kompetisi yang aku ikuti, rata-rata itu diselenggarakannya itu di Sabtu Minggu. Nah, sehingga kita pun harus kayak ya udah merelakan waktu Sabtu Minggu kita untuk ikut kompetisi tersebut kalau kita mau berkembang. Tapi balik lagi kan ke pilihan kita.
setiap orang itu punya prioritasnya masing-masing. Aku nggak bisa juga bilang bahwa hangout terus menerus itu salah, nggak bisa. Ada pun orang yang hangout terus menerus, dia misalnya setiap minggu ke kafe, siapa tahu beberapa tahun kemudian dia buka usaha kafe, kita nggak tahu kan. Sambil dia hangout itu dia mempelajari bagaimana sih kafe yang laris-laris itu karakteristiknya, kita nggak ada yang tahu juga kan. Nah jadi balik lagi sih ke diri kita maunya kemana, ya set itu, dan mau nggak mau harus kita sanggupi. Pasti kalau ada peluang ada pengorbanan juga kayak gitu. Ya itu tadi dari Kak Tari, berarti kita harus bisa memanajemen waktu dengan sebaik mungkin. Nah kan ini mungkin pertanyaannya random banget lah ya gitu tuh ya, pernah merasa tertekan lah untuk mengikuti menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi kayak gitu? Pernah merasa tertekan atau enggak? Kalau tertekan itu sebenarnya maksudnya tertekan kayak gimana ya? Kayak stres, butuh healing kayak gitu. Kalau stres butuh healing kayak gitu, kalau itu pasti sih ya. Mungkin bukan hanya mahasiswa berprestasi, pasti aku yakin semua orang tuh akan mendapatkan sebuah momen bahwa dia itu stres. Apalagi aku pun sama sih. Ada titik-titik bahkan sering dimana ada deadline yang memang nggak bisa dipilih, bahwa yang satu itu harus diselesaikan pagi ini misalnya, yang satu itu harus diselesaikan sore, sedangkan aku cuma satu kayak gitu. Nah jadi ya itu balik lagi bagaimana manajemen waktu kita harus bikin prioritas, kita harus bikin waktu. Seperti misalnya kayak aku sekarang, kemarin di tahun 2021 aku sangat ambisius untuk mengikuti berbagai lomba debat yang diselenggarakan oleh universitas-universitas yang ada di Indonesia. Nah cuman sekarang karena aku magang, aku melihat waktu aku, kapasitas aku magang dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Aku melihat kalau misalnya aku di Sabtu Minggu ikut kompetisi juga, lomba debat dan lain sebagainya, sepertinya itu nanti akan menurunkan kualitas karena nggak ada yang maksimal. Karena aku tahu kapasitas aku itu nggak nyampe ke situ. Aku pun butuh istirahat, aku pun butuh stres. Nah jadi untuk mengurangi rasa stres, tekanan, pada akhirnya di 2 tahun 2022 ini semenjak aku magang, aku sebelumnya di awal tahun 2022 masih mengikuti salah satu kompetisi debat. Tapi begitu masuk magang, setelah 1 bulan aku lihat dulu bagaimana siklusnya, dan aku merasa aku sudah tidak memiliki kapasitas lagi jika harus memaksakan. Makanya kemarin ada juga lomba debat yang namanya KDMI, yang tahun sebelum KDMI, kompetisi debat mahasiswa Indonesia, tahun 2021 aku ikut itu, dan alhamdulillah sampai ke tingkat nasional juga. Nah tapi karena melihat kapasitas aku, jika ikut itu mengikuti KDMI lagi, belum tentu aku bisa melakukan hal yang maksimal, sehingga pada akhirnya aku kayak merelakan, padahal dari diri sendiri masih pengen mengekspor dunia debat. Oke. Nah, ya selanjutnya kita ke Bang Kia nih. Boleh dong Bang bagi tips-tips dan triknya tentang dunia persilatan untuk ya yang di non akademiknya lah. Tadi kan kita sudah mendengar di akademiknya bagaimana Kak Tari menjelaskannya. Untuk yang perlu kita lakukan juga itu harus mempersiapkan atau memanajemen waktu kita sebaik mungkin. Nah mungkin boleh dong Bang sedikit. Oke, untuk tips dariku mungkin agak banyak kalau Apa santai aja. Jadi kan yang pertama jelas nih, latihan harus rajin. Kedua, pola makan kita harus dijaga. Pola latihan, pola makan segala macam tuh dijaga. Terus tuh seperti kata Ari bilang tadi, manajemen waktu tetap harus dikoordinasikan. Bagaimana kuliah, yang mana latihan, yang mana menolong orang tua, membantu orang tua bagaimana saat apa. Nah jadi harus dibagi tuh. Soalnya kan kuliah sudah kewajiban kita, bantu orang tua juga bagian kewajiban kita. Nah latihan itu tambahan untuk kita. Jadi karena kita sudah tercebur di situ, karena kita jangan lagi itu, nah kayak sudah basah jangan lagi. Jadi kalau latihan tuh bujur-bujur aja latihan gitu, nah sampai ibaratnya kita tuh latihan serius apapun kita latihan, sampai kita tuh ibaratnya maksimal banget sudah latihan, sampai orang tuh bingung maunya ngalahkan kita tuh caranya bagaimana. Nah itu kenapa jadi latihan itu penting. Terus untuk tipsnya kan, untuk triknya lah, kan itu yang kawat dilihatnya nih.
Terus yang kalau dilihatnya jelas yang pertama kita harus lebih taat lah ibadahnya, lebih rajin lagi sholawatnya lah, karena kan kita tahu sholawat itu kuat banget ya kan. Nah terus tuh untuk trik yang ibaratnya nih ibaratnya kayak ya lebih jarang dilihat orang. Jadi aku tuh biasanya sebelum paginya tuh sebelum pertandingan atau sebelum berangkat pertandingan, misalnya jauh-jauh kan biasanya ada yang ke Tanjung atau ke Batu Licin atau ke Jakarta kemarin kan Prapon. Nah, aku pernah tuh sebelum berangkat itu aku tuh minta tolong mamaku gitu, mak mandi dong. Jadi pagi itu dimandi mama dulu. Jadi itulah amalanku saat ini tuh dari ku SMP 4 lomba 4 pertandingan silat nih, dari SMP ku amalanku itu terus gitu nah. Jadi berhasilnya tuh pas sudah SMK, sudah merasa juara satunya tuh untuk SMP tuh palingan juara kabupaten aja gitu kan. Ada biasa aja nggak sih juara kabupaten tuh. Kalau juara provinsi nah itu agak sulit karena persaingan kita apalagi saingan Kabupaten Banjar tuh biasanya Banjarmasin. Nah itu sulit banget mengalahkannya. Jadi kami itu biasanya mungkin kada dari aku aja gitu nah. Untuk yang itu tuh dari orang pun ada yang mandi ke ulama gitu nah. Mandi ke guru gitu nah. Karena kan itu tuh doanya lebih mustajab gitu. Mungkin itu Bang untuk tips and trick yang lebih. Oke, berarti ada pengaruh spiritual juga ya Bang, betul. Dan doa ibu. Iya, oke. Kuat banget. Pernah lah Pian Bang, anggapannya kayak merasa bosan untuk melakukan hal rutinitas itu setiap hari, latihan yang berat, menjaga pola makan. Nah, pernah lah Bang merasa bosan kayak gitu nah? Jelas Bang, merasa bosan karena di saat merasa bosan tuh kadang pas kita datang ke tempat latihan, kita tuh sendirian di tempat tuh. Kadang lihat kan aku SW kadang tuh Sarawak Nah, di situ tuh kadang pelatih itu kada ada. Kawan-kawan tidak ada. Jadi kadang kita tuh latihan Sarawak dulu. Pas pelatih datang, jadi sih sama bujuri gerakan-gerakan segala macam aja lagi. Kadang kalau kada ada pelatih itu tuh Bang yang malah bosan, kadang ya malas jadinya latihan gitu nah. Mungkin itu Bang, kadang ya paksa kita harus melakukan pelatih dulu gitu nah, minta koreksi di mana supaya kan menahan semangat kita juga gitu nah. Nah itu untuk tertekannya ya pasti itu tertekannya, bosannya di situ juga kadang ya karena kita kadang sendiri aja gitu nah. Makanya dari itu kok saat ini ikut 2 kategori kan, dulu cuma tunggal aja gitu nah. Saat ini ada regu juga supaya ibaratnya aku latihan tuh kada sendiri terus gitu. Ada teman juga. Karena bertiga kan, jadi kita tuh saling sharing walaupun kadang tuh aku yang banyak memberikan kebuahannya gitu nah. Masukan-masukan yang baik yang mana, karena aku sudah ibaratnya banyak lah ya lo melihat ke domisili lain itu bagaimana gerakan yang bagus gimana. Nah, jadi aku pelajari dari tiap orang sampai aku belajar ke atlet-atlet Asian Games kemarin yang baru menang 2018 tuh. Aku belajar dari sana betapa jauh banget tuh kami tuh tertinggalnya gitu kan. Jadi di situ Bang kita tuh perlu banget tuh adanya pelatih, adanya coach, adanya official gitu. Mungkin itu Bang. Oke. Mungkin nih terakhir ya lo buat teman-teman mungkin dari Katari ataupun Bang Kia bisa memberikan motivasi lah atau wejangan kayak gitu supaya mahasiswa-mahasiswa kita lebih semangat lagi untuk meningkatkan prestasinya kayak gitu. Nah mungkin dari Katari dulu, boleh duluan kan? Oke, jangan atau motivasi berasa gimana ya, terlalu tinggi kalau menurut aku. Kalau pesan aku aja ya buat adik-adik semua, pokoknya kalian itu harus berani untuk mencari potensi yang ada di diri kalian. Karena potensi itu penting dan itu merupakan modal awal. Dan kalau misalnya kalian masih kebingungan, apa sih potensi aku, apa potensi saya, apa potensi kami, kalian harus explore dengan cara mengikuti berbagai kegiatan. Nah, nanti ketika kalian explore melakukan berbagai kegiatan, ada suatu momen atau suatu fase di mana kalian akan merasa nyaman atau kalian akan merasa tertarik ada di dunia tersebut. Coba dalami apa yang bisa kalian berikan. Jika itu merupakan sebuah kompetisi, coba ikuti
Dan kalau misalnya biaya kuliah mereka itu sudah bisa dikatakan sebuah achievement atau prestasi yang bisa dibanggakan kan pada akhirnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah silakan explore, temukan potensi ketika kalian hobi di suatu bidang, tekuni itu, dan semoga pada akhirnya proses itulah yang akan memuaskan kalian, karena di hasil akhir pasti akan ada sedikit banyak yang kalian dapatkan untuk proses-proses selanjutnya. Itu aja sih, Daya. Oke, terima kasih Kak Tari. Mungkin dari Bang Kia nih, terakhir nih. Oke, motivasi dari aku mungkin nggak banyak, mungkin sedikit saja. Jadi kan intinya lebih motivasi itu lebih banyak aja latihan gitu. Kenapa? Mungkin sudah dijelaskan sebelumnya juga kan, karena latihan itu sangat penting. Mungkin dari latihan itu kan kita ikhtiarnya tuh, dari yang sudah dijelaskan tadi kita rangkum, itulah ikhtiar kita. Jadi kita tuh kalau sudah ikhtiar itu, kita tinggal yakin aja sebelum bertanding itu. Mungkin kalau belum masih bingung kata-kata tadi kan explore lagi kan. Mungkin karena kalian kan kadang ada yang mabar atau Mobile Legends atau PUBG atau segala macam FF. Nah, karena kalian tuh kan sering mabar tuh. Nah, kan banyak tuh perlombaan gitu. Nah, ikut aja itu, gak apa-apa gitu. Nah, lagian kan daripada cuman mabar, lebih baik kalian tuh ikut scene profesionalnya juga gitu. Mungkin agar kalian lebih bermanfaat mabarnya gitu kan. Gak cuma mabar, menghabiskan waktu gitu. Mungkin itu sedikit saja. Intinya kalau sudah ikhtiar tadi terpenuhi, kita tinggal yakin aja lagi apapun yang terjadi saat kena pun, kita tuh jangan dipikirkan insiden apapun di saat kita bertanding atau apa gitu. Yang penting kita yakin pada diri sendiri, apa yang sudah kita latih, sudah berlama-lama kita latih itu yakin aja, jangan ragu gitu, keluarkan aja semaksimal mungkin gitu. Terus tinggal serahkan aja kepada Tuhan gitulah, apapun hasilnya nanti, karena kan apapun hasilnya, karena kita kan permainan itu ada menang dan kalahnya pasti kan. Nah, jadi apapun hasilnya itu serahkan aja. Kalau kalah pun rezeki, kalau menang alhamdulillah. Mungkin itu motivasi dari saya. Terima kasih Bang Kia dan Kak Tari atas motivasinya. Nah, terima kasih kepada teman-teman, semoga ilmunya bermanfaat dan bisa dipraktekkan cara-cara yang sudah dipaparkan dan dibagikan oleh dua orang mahasiswa berprestasi kita, Bang Kia dan Kak Tari. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Anjay.